Jadi siapakah yang lebih hebat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Yesus? Lebih hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Yesus. Apa sebab? Karena walaupun Yesus mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan berbagai macam penyakit, namun Yesus tak mampu membebaskan negerinya dari penjajahan bangsa Romawi. Yesus mati disalib. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampung halamannya, bahkan akan dibunuh, diburu dan akan dibunuh. Namun pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi raja ataupun sultan yang mampu menguasai kota kelahirannya setelah beliau diusir oleh kaum kafir Mekah, penyembah berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita diberi berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat kemudahan rezeki, dan yang paling besar adalah nikmat iman dalam Islam. Oleh karena itulah marilah kita bersyukur dengan mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir,
yang mana yaitu perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang mana artinya maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allahu Akbar. Sesungguhnya kalimat ini adalah kalimat yang besar. Besarnya kalimat ini manakala Rasulullah SAW Nabi Muhammad disapa oleh Nabi Ibrahim pada peristiwa Mi'raj di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku soleh Muhammad, wahai anakku yang soleh Muhammad, ajaklah umatmu untuk menanam pohon-pohon di surga dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang mana barang siapa mengucapkan subhanallah satu kali, maka Allah akan menumbuhkan pohon di surga untuknya satu batang pohon, yang mana pohon tersebut besarnya sekali putaran diperlukan oleh kuda yang tercepat di dunia ini. Diperlukan waktu sekali putaran adalah 100 tahun untuk mengelilingi satu kali putaran pohon tersebut. Jadi bayangkan pada pemirsa yang dirahmati Allah, jika Anda sedang berdagang yang mana dagangannya lagi sepi, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbirlah. Karena berapa kali Anda mengucapkan pujian-pujian kepada Allah tersebut, segitulah Allah akan menumbuhkan pohon di surga untuk Anda. Bagi para petani yang sedang mencangkul di kebunnya, coba bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Sekali mencangkul, ucapkan subhanallah, maka Allah akan menumbuhkan pohon untuknya di surga. Kemudian salawat, berangkaikan salam, tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini. Allah telah mengutus para nabi dan rasul sebanyak 124.000 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini, yang mana seluruh nabi tersebut, seluruh rasul tersebut hanya membawa satu ajaran, yaitu mengajarkan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah saja. Semua nabi dan rasul hanya mengajarkan hal yang tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah,
Kita ketahui bersama bahwasanya negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mengakui 6 agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Protestan, agama Buddha, agama Hindu, dan Konghucu. Nah, yang paling giat berusaha memurtadkan umat Islam adalah agama Kristen, agama Nasrani, agama Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan. Mereka sangat gencar-gencarnya ingin berusaha memurtadkan orang Islam, pemirsa yang dirahmati Allah. Bahkan target mereka pada tahun 2050, mereka menargetkan bahwasannya umat Kristen akan mencapai melampaui umat Islam. Itulah target mereka. Oleh karena itulah, marilah kita umat Islam saling bahu-membahu untuk memperkuat akidah saudara-saudara kita yang masih lemah, untuk mengajari mereka tentang agama, dan untuk memperkuat keimanan dan mempertebal keimanan mereka. Dan salah satu tujuan tersebut adalah video yang kami buat ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan sehari-hari, kadang mereka berani menjumpai seorang muslim secara terang-terangan. Bahkan terkadang mereka mengajukan berbagai pertanyaan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sering mereka lontarkan para misionaris tersebut kepada orang-orang Islam. Yang mana salah satunya adalah mereka mengatakan Nabi Isa, ataupun mereka mengatakan mukjizat Yesus lebih hebat daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya jika dipikir-pikir pertanyaan ini sangat aneh. Mengapa sangat aneh? Karena mereka menganggap Yesus itu Tuhan. Lalu mereka bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang manusia, seorang hamba Allah, seorang pembantu Allah, pesuruh Allah. Kan aneh. Yang mereka anggap itu Tuhan dibandingkan dengan, mereka bandingkan mukjizatnya dengan seorang anak manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya secara tidak langsung mereka menganggap Yesus itu adalah manusia,
Apa sebab? Karena mereka membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad yang manusia. Tak sebanding jika dibandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad. Karena mereka anggap, misionaris anggap Yesus itu adalah Tuhan. Sementara kita umat Islam menganggap Nabi Muhammad itu manusia yang segala kehebatan, kekuatan, dan kepintarannya merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mereka mengatakan Yesus itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW karena pertama, Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Yesus itu bisa menyembuhkan orang buta. Yesus bisa menyembuhkan orang penyakit kusta dan penyakit belang. Dan mereka juga mengutip ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa bisa menciptakan burung, dan Nabi Isa bisa berbicara ketika masih baru dilahirkan oleh Siti Maryam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, terkadang para misionaris ini mengatakan bahwa Yesus dengan Nabi Isa sama. Mereka mengutip Al-Quran untuk menjebak orang Islam. Mereka menunjukkan kehebatan Nabi Isa di dalam Al-Quran untuk membenarkan bahwa Yesus itu Tuhan, untuk membenarkan sesembahan mereka, yaitu Yesus itu Tuhan. Padahal sudah jelas, sangat jelas sekali dalam Al-Quran Karim. Nabi Isa berkata di dalam Maryam 30, "Aku adalah hamba Allah dan diberikan kepadaku sebuah kitab dan jadikan aku seorang nabi." Itu kata Nabi Isa di dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat 30. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 17, Allah mengatakan, "Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa anak Maryam itu adalah Allah." Jelas sekali. Mengambil ayat Al-Quran untuk disematkan kepada Yesus yang mereka anggap cocok untuk Yesus. Namun apabila kita bilang di dalam Al-Quran, kita katakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa di dalam Al-Quran berkata hanya hamba Allah, dan telah kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa Tuhan. Mereka mengatakan Nabi Isa dengan Yesus tidak sama. Tetapi jika kita tidak mengetahui ayat tersebut yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut, mereka akan terus menggoreng-goreng mengatakan Nabi Isa dan Yesus sama, demi untuk membenarkan ketuhanan Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan, dengan mengambil berbagai mukjizat
yang bisa dilakukan oleh Nabi Isa di dalam Al-Quran, seperti menciptakan burung dari tanah liat. Nabi Isa dapat berbicara ketika sedang bayi, selagi masih bayi. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan berbagai penyakit. Lalu mereka kaitkan dengan Yesus, itulah maka Yesus sebagai Tuhan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mereka mengatakan Yesus lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah besar. Lebih hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Yesus. Di mana salah satu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Yesus? Kita kembali ke sejarah hidupnya Yesus dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan Yesus, menurut suatu riwayat, Yesus itu hidup kira-kira sampai umur berapa tahun? 33 atau 39. Nah, di dalam kehidupan Yesus tersebut, mereka mengatakan bahwa Yesus itu mati. Nah, di mana hebatnya? Di masa Yesus hidup, negara Israel ataupun negara Palestina ataupun negara Yerusalem, yaitu negara orang Israel, keturunan Israel, sewaktu Yesus hidup itu dijajah oleh bangsa Romawi. Yesus tersebut ingin berusaha memerdekakan negaranya. Ingin negaranya merdeka seperti di zaman Nabi Daud. Yang mana Nabi Sulaiman adalah menjadi raja di tanah Israel. Nah, namun Yesus tidak dapat melaksanakan hal tersebut karena Yesus dihukum gantung ataupun disalib. Itu menurut pandangan agama mereka. Jadi intinya pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Isa tidak mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada pada masyarakat Israel atau pada masyarakat Israel pada saat itu untuk membebaskan negerinya dari penjajahan bangsa Romawi. Sampai Yesus tewas di kayu salib, itu menurut versi agama mereka, Yesus tidak mampu membebaskan negerinya dari penjajahan bangsa Romawi. Jadi, walaupun Yesus mampu menghidupkan orang mati, mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, namun Yesus tidak mampu membebaskan negerinya
dari penjajahan bangsa Romawi. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, Nabi Muhammad itu menjadi nabi pada usia 40 tahun. Jadi di masa hidup Nabi Muhammad, di masa hidup beliau di sewaktu berumur remaja, sewaktu Nabi Muhammad berusia remaja, Nabi Muhammad sangat dibanggakan oleh orang-orang penduduk Mekah. Bahkan penduduk Mekah memberi gelar kepada Nabi Muhammad Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta walau sekalipun. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, namun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi nabi, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada mereka penduduk Mekah yang pada waktu itu penduduk Mekah adalah menyembah berhala. Sebelum Nabi Muhammad SAW sewaktu remaja, sewaktu kecil, sewaktu remaja sampai Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, penduduk kota Mekah adalah penyembah berhala, yang disebut kaum musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Mereka menyembah Allah tapi menyembah berhala juga. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mendakwah mereka untuk menyembah Allah yang satu, yang tunggal, yang esa, yang tak beranak dan tidak diperanakkan, maka penduduk Mekah berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Bukan saja Nabi Muhammad SAW yang mereka bunuh, yang mereka akan bunuh pengikut Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu masih sedikit. Mereka disiksa oleh kaum kafir yang ada di Mekah, penyembah berhala. Kemudian Nabi Muhammad SAW pindah, dan seluruh umat Islam pindah untuk menyelamatkan diri dari penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah, penyembah berhala. Karena penyiksaan terhadap kaum muslimin semakin kuat dan gencar, sehingga Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam keluar dari kota Mekah. Dan Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, dan di sana mereka disambut oleh kaum muslimin yang ada di sana, yang sewaktu itu juga masih sedikit. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di kota Madinah inilah Nabi Muhammad SAW membangun kekuatan. Bahkan Nabi Muhammad SAW jika dikala itu Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan di kota Madinah beliau adalah seorang raja ataupun sultan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah Nabi Muhammad SAW
berada di kota Madinah, kaum kafir Makkah juga berusaha menghancurkan orang-orang Islam yang ada di kota Mekah. Namun lama-kelamaan kekuatan orang Islam semakin besar, karena semakin banyaknya orang Islam, semakin banyaknya orang-orang yang memeluk agama Islam, baik itu dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani. Mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, tahun berganti tahun, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya kekuatan umat Islam semakin besar. Lalu Nabi Muhammad SAW menyuruh menaklukkan kota Mekah. Karena apa? Karena kafir Quraisy ini, kafir Mekah ini selalu menyerang kepentingan umat Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW ini tak akan menyerang kalau tak diserang. Itulah prinsip di dalam agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah Nabi Muhammad SAW berkuasa penuh dengan menaklukkan kota Mekah, nah disinilah saya mengatakan bahwasannya mukjizat Yesus dengan Nabi Muhammad SAW lebih hebat, lebih kuat daripada Yesus. Karena Yesus tidak mampu memerdekakan negerinya dari penjajahan bangsa Romawi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dapat menguasai kota kelahirannya kembali setelah Nabi Muhammad SAW akan diusir dan dibunuh. Jadi salah satu kehebatan Nabi Muhammad SAW adalah beliau mampu mengalahkan beliau mampu menguasai negeri-negeri yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Beliau mampu membebaskan, beliau mampu mengamankan kembali tanah kelahirannya setelah beliau diusir dari tanah kelahirannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi intinya adalah, sekali lagi kami tegaskan, Yesus tidak mampu memerdekakan negerinya dari penjajahan Romawi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang raja dan sultan dan menguasai semasa hidupnya sebagian Jazirah Arab. Jadi Nabi Muhammad SAW berhasil menguasai kampungnya, daerah asalnya, daerah kelahirannya setelah beliau diusir dari kota kelahirannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada agama Islam. Dan hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.